Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk anak cucu dan kita semua. Kali ini Oma ingin berbagi tentang pengalaman Oma bagaimana mengatasi masalah stroke. Ya, tapi cara alami ya. Tentu saja kalau seseorang terkena stroke misalnya ya, solusi yang utama ya dibawalah ke rumah sakit atau dibawa ke dokter yang terdekat. Itu solusi yang harus dilakukan ya. Oke, nah kali ini Oma ingin sedikit bercerita tentang satu kasus yang sedang kita tangani, yakni tentang kasus stroke disebabkan oleh kolesterol tinggi. Nah, Ancu perlu tahu dulu ya, stroke itu sebabnya apa saja sih? Ya, kita perlu tahu nih sebabnya apa saja ya. Ternyata macam-macam ya. Stroke itu sebabnya macam-macam. Namun kita perlu dulu mengulik. Kenapa sih seseorang bisa sakit? Gitu ya. Oke, jadi kalau penyebab dari stroke sebetulnya Ancu pasti udah tahu lah. Bisa karena kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, atau memang ada penyakit di otak ya. Tetapi sekarang kita akan mencari tahu dulu supaya gimana ya, jangan sampai lah amit-amit ya, jangan sampai kita terkena itu. Kita perlu tahu pemicunya apa, masalahnya di mana. Oke, nah kita bicarakan tentang sehat dulu. Sehat dulu kan keadaan yang baik secara fisik, mental, spiritual ya, maupun sosial yang memungkinkan seseorang bisa hidup produktif ya, secara sosial dan ekonomi itu sehat ya. Tapi menurut WHO ada sedikit beda definisinya. Menurut Kesehatan Dunia WHO, sehat itu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, sebenarnya mirip ya, meliputi fisik, mental, sosial, dan juga bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, bagaimana untuk sehat itu? Utamanya apa sih? Sebetulnya ternyata ada 3 hal ini. Ini menurut sahabat Oma namanya Pak Lutfi. 3 Oma pemicunya supaya kita bebas dari sakit itu, pemicunya harus disehatkan ya. Apa saja sih yang memicu membuat seseorang bermasalah? Ternyata adalah darah, pembuluh darah, dan juga asupan oksigen ke tubuh kita. Nah, kita cari tahu ini untuk menyehatkan darah. Ya, jadi kalau sakit pasti kan apalagi yang sakitnya berkelanjutan gitu ya, udah diobati ini itu sama dokter kok nggak baik-baik, pasti biasanya direkomendasikan cek darah. Tapi sebelum cek darah, bagaimana kita tahu untuk kesehatannya ya? Untuk cek darah itu nomor 1 yang harus kita jaga adalah tekanan darah. Itu nomor 1 ya. Sebelum dicek darahnya ya melalui pembuluh darah vena di lab, kita harus menyehatkan tekanan darah. Tekanan darah yang sehat itu ya yang jangan sampai ketinggian, jangan sampai kekurangan. Kalau normal kan sistoliknya 120 mmHg, kemudian kalau yang distoliknya itu 80, jadi 120/80 itu yang paling normal. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa normal ya? Ternyata kita memang harus atur pola makan, kemudian kontrol berat badan nih. Makanya Oma nih anjurkan kepada anak cucu ya, Oma tuh kalau udah berat badan naik sekilo atau 2 kilo di tubuh ini langsung nimbang tuh berasa banget gak enak. Jadi Oma lebih nyaman seperti ini misalnya ya, seperti ini nih sekitar 53 begitu, itu aman karena Oma kan gak terlalu tinggi ya. Oke, jadi atur pola makan yang seimbang, sebetulnya intinya begitu.
kalau sudah seusia Omas seperti sekarang ini ya sebaiknya mengurangi karbo dan lemak serta gula terutama. Karbo, mengurangi nasi, jangan terlalu banyak nasi, kemudian mengurangi asupan lemak itu artinya daging-dagingan itu ya harus dikurangi. Lalu gula itu yang paling penting ya untuk bisa kontrol berat badan. Kemudian olahraga secara rutin. Olahraga bisa dipilih kok, di YouTube itu banyak banget kok ya. Bagaimana kita bisa lebih sehat, mengatasi perut yang buncit. Nih Oma lagi usaha nih supaya perutnya bisa lebih six pack. Six pack. Oke. Selain itu juga perlu menghindari rokok, menghindari juga minuman alkohol. Nah, ini sedikit cerita nih, pasien di Gria Sehat Mahkota Dewa tuh kedatangan 2 orang anak muda, yang satu stroke, berarti masih umur 33 ya, 33. Setelah kita coba cari tahu apa sih sebabnya kok umur semuda itu sudah kena, ternyata karena makanan. Dia nggak bisa makan buah dan sayur, itu senangnya makanan yang junk food. Nah, ini hati-hati ya, jangan tergiur terus menerus makan enak yang berlemak-lemak itu ya. Sayur dan buah itu sebaiknya jadikan makanan utama ya. Lalu juga menghindari rokok tentu saja ya, lalu juga alkohol itu tidak baiklah untuk kesehatan. Kemudian mengelola stres. Manusia itu namanya hidup ya, pastilah ada tekanan sana, tekanan sini, ada yang membuat kita tidak nyaman. Nah, itu bagaimana kita kelola. Caranya ya harus banyak bersyukur. Kalau menurut Oma ya banyak bersyukur. Kita usaha maksimal untuk menyelesaikan masalah misalnya gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya tidak sesuai harapan kita ya serahkan pada Tuhan. Yang penting kita sudah usaha maksimal. Ya, oke. Jadi untuk darah ini kita perlu cek secara rutin di Gria Sehat atau di klinik atau di rumah sakit gitu ya, atau mungkin di rumah sendiri punya alat untuk mengukur tekanan darah. Kalau misalnya ada yang terus di antara ancu, kalau yang tekanan darahnya rendah gimana Oma? Iya, tetaplah yang dari ini ada saja yang mirip-mirip, misalnya contoh merokok, alkohol juga harus dihindari, tekanan darahnya rendah ya. Kemudian mengelola stres itu juga berlaku nih. Nah, yang perlu disikapi juga untuk secara rutin kita cek ya, jadi tekanan darah rendah itu sama risikonya dengan tekanan darah tinggi ya. Jadi mesti pola makannya, kalau yang rendah itu biasanya sih dianjurkan, kalau waktu Oma masih muda dulu anjurkan makan daging karena kurang gizi kata dokternya ya udah. Jadi kalau yang rendah ya perlu makan daging, jangan sampai dihindari lah ya. Tetapi ada juga yang berat badannya itu berlebih, tekanan darahnya rendah, bisa nggak? Bisa saja. Nah, itu perlu ada masukan herbal, misalnya seperti jahe, serai yang bersifat hangat kalau tekanan darahnya rendah. Kalau tekanan darahnya tinggi, dipilih herbal yang bersifat sejuk dan dingin ya, seperti misalnya sambiloto, pegagan, daun salam gitu ya. Oke, jadi sudah paham ya untuk kesehatan darah. Kemudian nah ini berikutnya adalah tentang kesehatan pembuluh darah. Darah dengan pembuluh darah beda. Darahnya kan yang ngalir lewat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah wadahnya ini ya. Menurut para ahli, olahraga terutama latihan kardio seperti jogging, bersepeda, berenang itu menyehatkan jantung dan mengurangi penumpukan plak di pembuluh darah. Ini yang harus diperhatikan. Ternyata ada makanan yang membantu ya untuk bisa menyehatkan pembuluh darah. Antara lain yang ada jeruk,
Ada kalau buah ya ada jeruk, alpukat, tomat, semangka, melon. Itu bagus banget ya untuk menyehatkan darah kita. Makanya kalau berobat ke Kriya Sehat Mahkota Dewa, makanan ini ya menjadi obat jadinya. Jangan sampai nanti cuma minta resep obat atau herbal, tapi makanannya nggak dijaga atau nggak diatur, jadi masalah ya. Jadi ingat ya, you are what you eat loh. Ma pernah ya kasih tahu tentang bagaimana supaya kita sehat ya. Jadi harus banyak makan buah dan juga makanan sehat yang lain untuk darah kita, untuk pembuluh darah. Ini antara lain ikan salmon misalnya ya. Lalu juga bawang bombay atau bawang putih itu juga bagus ya untuk pembuluh darah kita. Selain itu ada buah bit. Kalau buah bit yang seperti wortel tapi warnanya merah gitu ya. Oke, itu buah bit yang merah sekali atau bahkan seperti keunguan ya, ungu merah. Itu untuk sehatkan pembuluh darah. Nah, satu lagi yang harus diperhatikan adalah asupan oksigen ke dalam tubuh kita. Kalau tadi darah bagaimana itu bisa sehat, kemudian kalau pembuluh darah bagaimana bisa sehat, sudah Oma kasih tahu ya. Nah, sekarang oksigen. Kalau oksigen bagaimana? Oksigen ini solusi utamanya ya harus olahraga. Olahraga kalau yang paling simpel ya bisa saja dengan pernafasan, yoga misalnya gitu boleh. Meditasi itu termasuk juga olahraga yang menyehatkan gitu ya. Nah, kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigen menunjukkan seberapa baik distribusi zat ini di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya sakit kepala itu karena apa? Asupan oksigen ke otak kita kurang. Itu ya, jadi masalahnya bisa macam-macam, kekurangan oksigen. Nah, kalau oksigen yang berlebih juga tidak baik ya. Itu misalnya kelebihan oksigen atau hiperoksemia misalnya itu di atas 120. Kalau yang normal itu 75 sampai 100 ya. Kalau kekurangan ya pastinya kurang dari 75 kalau kekurangan oksigen. Nah, kadar oksigen dalam darah ini di bawah 60 menunjukkan kekurangan oksigen sangat parah. Jadi kalau sampai cuma 60 ya sangat parah. Nanti pemeriksaannya ada alatnya itu secara medis ya. Nah, untuk topik kali ini kan kita bincangkan stroke. Jadi sudah tahu ya yang harus disehatkan apa saja ya. Oke, ingat darah kita, pembuluh darah dan asupan oksigen ke tubuh kita. Sedikit masukan juga, kalau stroke itu apa sih? Masih banyak yang belum paham mungkin ya. Stroke itu artinya kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak, pasokan darah, pasokan oksigen ya berkurang akibat penyumbatan. Akibat penyumbatan itu artinya ada penyumbatan di otak. Ya, satu lagi kalau akibat pecahnya pembuluh darah ini yang biasanya fatal ya, karena rata-rata harus dioperasi. Kalau udah pecah kan akhirnya darahnya kemana-mana, itu yang akan memperparah kondisi pasien. Jadi ini namanya kalau pecah pembuluh darahnya namanya stroke hemoragik. Kalau sumbatan namanya iskemik. Ya, demikian tadi Ancu serba-serbi tentang stroke yang paling dasar ya kita harus ketahui. Bagaimana nanti mengatasinya, tentu saja sih Oma sarankan ke medis lebih dulu, baru nanti di video Oma lanjutannya nanti ada apa saja sih herbalnya yang bisa membantu untuk stroke. Sementara sampai di sini dulu ya. Oke, semua orang bisa sehat.